Halo, selamat siang. Selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif pada mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang alat ukur mekanik. Dalam hal ini adalah jangka sorong. Ini, jangka sorong. Jangka sorong atau nama lainnya adalah vernier caliper. Vernier caliper. Jadi jangka sorong ini adalah salah satu jenis dari alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur, yang pertama mengukur diameter luar suatu benda, yang kedua mengukur diameter dalam suatu benda, yang ketiga mengukur kedalaman suatu benda. Yang bagian pertama, kita akan belajar tentang nama-nama bagian dari alat ukur jangka sorong ini. Yang bagian ini namanya adalah outside. Outside atau bagian luar. Ini, outside. Yang berfungsi untuk mengukur diameter bagian luar. Diameter atau garis tengah. Kemudian yang di bagian atas ini namanya adalah inside. Inside yang berfungsi untuk mengukur diameter bagian dalam sebuah benda atau komponen mekanikal. Kemudian yang ketiga ini ini namanya depth bar. Depth bar yang berfungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda atau sebuah komponen mekanikal. Kemudian yang berikutnya ada skala utama. Ini skala utama. Jadi di skala utama ini ada strip-strip yang nilai dari satu strip adalah 1 mm. Jadi alat ukur ini menggunakan satuan milimeter. Jadi satu strip nilainya adalah 1 mm. Contohnya ini dari 0 sampai 1 itu ada 10 strip, yang berarti nilainya adalah 10 mm. Jadi satu strip adalah nilainya 1 mm. Kemudian ini adalah skala Nonius atau skala Vernier. Jadi skala Nonius atau skala Vernier ini menyatakan angka desimal atau angka di belakang koma. Kemudian yang berikut, yang ini adalah pengunci. Pengunci yang berfungsi untuk mengunci sehingga lengan geser ini tidak bergeser setelah dilakukan pengukuran terhadap sebuah komponen mekanikal. Ini tidak bergeser. Ya, berfungsi untuk sebagai keakuratan hasil pengukuran ini. Setelah diukur kita kunci. Kemudian mari kita melakukan sebuah proses pengukuran volume dari sebuah gelas. Ini ada gelas. Kita akan mengukur diameter atau garis tengah dari gelas ini. Kemudian mengukur kedalaman dari sebuah gelas ini, di mana berfungsi untuk mendapatkan volume dari tabung gelas ini. Jadi ini gelas berbentuk tabung. Kita akan mencari tahu berapa volume dari tabung gelas ini. Oke, mari kita simak dengan teliti. Yang pertama, kita mencari tahu garis tengah atau diameter dari lingkaran gelas ini. Untuk mencari tahu diameter gelas, kita gunakan ini, mencari tahu volume, karena yang kita ukur adalah diameter dalam dari gelas. Jadi kita pakai inside, ini bagian dalam. Jadi kita tepatkan rahang inside ini tepat di garis tengah dari gelas ini, garis tengah atau diameter dari gelas ini, seperti ini. Ya, begitu sudah di tengah, kita kunci ini. Tujuan dari penguncian ini agar skala ini dia tidak bergeser waktu kita tarik. Ya, ini sudah tidak bergeser. Sekarang kita baca hasil pembacaan dari jangka sorong
berapa milimeter diameter dari gelas ini. Sekarang kita baca. Yang pertama adalah baca skala utama, dimana tadi dari satu strip ini nilainya adalah 1 mili, berarti dari 0 ke 1 itu adalah 10 mili. Nah, sekarang kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, patokannya adalah 0 di skala Nonius atau skala Vernier 0. Garis di angka 0 ini dia tepatnya sejajar dengan garis keberapa di skala utama. Ini skala utama. Nah, di sini tertera garis pada angka 0 di skala Nonius ini dia tepatnya ada di sini. Ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi garis yang ini, strip yang ini merupakan strip yang ini kan 60. Berarti ini adalah 61, 62, 63, 64. Jadi garis angka 0 ini dia tepat di strip yang ke-64 di garis di strip skala utama. Berarti diameter dari gelas ini adalah 64 mm. Jika dikonversikan ke cm adalah 6,4 cm. Nah, sekarang kita tulis diameter gelas sama dengan 6,4 cm. Kurang terang lupa ini. Diameter gelas 6,4 cm. Kemudian yang kedua, kita ukur tinggi atau kedalaman dari gelas ini. Ukur tinggi. Ya, kita ukur tinggi. Nah, dengan menarik ini. Dimana tuh? Ya, bagian rahang ini kita tepatkan di bagian permukaan bagian atas dari gelas, kemudian tarik. Ya, usahakan bagian ini dia bersentuhan di permukaan bagian bawah dari gelas ini, bagian bawah. Ya, dia tidak boleh miring, harus lurus. Ya. Setelah rata di permukaan bawah dan atas, sekarang kita kunci di sini supaya dia tidak bergeser hasil pengukurannya. Kemudian kita baca. Patokannya adalah garis angka 0 ini. Garis yang terdapat di angka 0 skala Nonius, dia tepatnya sejajar dengan garis keberapa di skala utama. Ini skala utama. Nah, di sini dia tepat di garis yang ini. Nah, kalau garis yang ini berarti ini kan sudah 80 mm, berarti 81, 82, 83, 84, 85. 85 mm. Dikonversikan ke cm berarti 8,5 cm. Sekarang kita tulis 8,5 cm. Ya. Begitu diameter gelas sudah didapat 6,4 cm, kemudian tinggi atau kedalamannya tadi 8,5 cm. Sekarang kita masukkan ke rumus. Rumus volume tabung. Kalian SD, SMP, setiap hari belajar matematika tentu tahu rumus untuk menghitung volume tabung. Jadi rumus untuk menghitung volume tabung, V sama dengan Pi R kuadrat dikali T. T ini ketinggian atau kedalaman. Jadi V sama dengan Pi itu 22/7 dikali R pangkat 2. R adalah jari-jari. R itu setengah dari diameter. Diameternya berapa? 6,4 cm. Berarti jari-jarinya adalah 3,2 cm. 3,2 pangkat 2. Berarti sama dengan 3,2 dikali 3,2 dikali T. T ini tinggi. Tingginya berapa tadi? 8,5 cm. 8,5
Jadi V sama dengan sekarang kita menggunakan HP yang lain untuk menggunakan kalkulator untuk menghitung angka-angka. Kalkulator mana kalkulator nih ya. Pi 22 dibagi 7 dikali 3,2 dikali 3,2 dikali 8,5 sama dengan ya, hasilnya adalah 273, sekian sekian. Ini merupakan angka desimal. Jadi kita bulatkan, kita ambil yang angka nominal. Jadi 273 cm3. Kita tulis V sama dengan 273 cm3. Kubik ini menyatakan satuan dari volume. Kalau cm persegi ini adalah satuan dari luas, menyatakan luas. Persegi adalah menyatakan luas. Sementara pangkat 3 itu artinya kubik yang menyatakan volume. Jadi volume gelas ini adalah 273 cm3. 200. Jadi volume gelas sama dengan 273 cm3. Itu setara dengan 273 ml air. Jadi untuk mengisi gelas ini dengan air sampai penuh itu kita membutuhkan 273 ml air. Jadi kalau dokter menginstruksikan kita untuk minum air 1 hari 10 gelas, berarti 1 hari itu kita menghabiskan atau mengonsumsi air 273 kali 10, berarti itu 2730 ml 1 hari. Itu setara dengan 2,73 liter. Oke, kira-kira begitu. Kalau ada yang bingung silakan ditanya. Atas perhatiannya terima kasih. Selamat siang.